Basmalah sebanyak 12.000 kali dalam satu majelis adalah menjadi pondasi dari semua doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Tafsir Al-Mu'allim dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketahuilah bahwa basmalah adalah menjadi doa yang paling tua. Doa yang paling tua adalah basmalah. Mengapa? Karena setiap doa itu di atasnya ada basmalah. Jadi pertama kali yang ditulis adalah basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian setelah itu isi doa. Kalau misalnya kita diberikan ijazah suatu amalan doa atau zikir atau amalan-amalan tertentu, tetapi di atasnya tidak tertulis basmalah, maka kita pun menjadi ragu-ragu. Oleh sebab itulah basmalah menjadi kunci dari seluruh doa. Bahkan seluruh ayat dari Al-Quranul Karim, seluruhnya ayat dari Al-Quranul Karim, itu ayat yang pertama adalah basmalah. Mengapa? Ya coba kita teliti itu. Kita lihat mushaf. Mushaf itu surat yang pertama kali ditaruh paling depan yaitu surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ayat pertama kali adalah basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Sehingga basmalah ini, bismillahirrahmanirrahim, ini adalah ayat yang pertama kali terdepan. Oleh sebab itulah, mari kita perkokoh pondasi kita tentang basmalah. Jadi kalau seandainya pondasi itu kuat, maka bangunan apapun kuat. Basmalahnya hebat, maka doa manapun akan menjadi mustajab. Beda lagi nih kalau seandainya basmalahnya hanya sekedar di bibir saja, belum mendarah daging, belum merasuk ke dalam raga, sukma dan nyawa, maka basmalahnya juga tidak ada begitu luar biasa khasiatnya, tidak. Berbeda dengan orang yang sudah pernah bahkan berkali-kali menzikirkan, mewiridkan basmalah. Misalnya sebanyak 786 kali. Kemudian setelah itu naik menjadi 12.000 kali. 12.000 kali ini dalam satu majelis. Menurut penelitian para ulama nih dan yang sudah sering mengamalkannya, ya kami sendiri juga sering mengamalkannya, membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim sebanyak 12.000 kali. 12.000 kali ini dengan kita menghayati maknanya secara baik dan benar. Maknanya begini, bismillahi dengan nama Allah, Sekali lagi ya, jangan sampai dikatakan dengan menyebut, nggak usah pakai kata menyebut. Langsung saja bismillahi dengan nama Allah. Bismillahi dengan nama Allah. Jangan diartikan dengan menyebut, nggak usah menyebut, langsung dengan nama Allah. Apa sih bedanya menyebut dengan langsung membawa nama Allah? Ya bedalah. Misalnya kita gini, kita ngomong dengan seseorang, kita mengatakan dengan nama presiden, saya kesini dengan nama presiden. Beda dengan menyebut nama presiden dengan menyebut. Berarti kan dia nggak mengatasnamakan Allah, hanya menyebut gitu ya. Oleh sebab itulah difahami makna bismillahi dengan nama Allah. Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi yang maha penyayang. Rahman ini pengasih kepada seluruh makhluk, baik itu yang mukmin maupun yang kafir, untuk dunia dan akhirat. Tetapi kalau Ar-Rahim artinya penyayang. Penyayang itu hanya orang-orang mukmin saja yang disayang. Tidak semua disayang. Tapi kalau Ar-Rahman, karena Allah itu memiliki Ar-Rahman, yaitu sifat yang mengasihi, siapapun dikasihi oleh Allah. Permintaannya dikasih oleh Allah. Tetapi tidak semuanya disayang oleh Allah.
Oleh sebab itu pahami makna Bismillahirrahmanirrahim dengan baik dan benar. Kalau kita artikan secara keseluruhan, Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Kemudian setelah kita paham maknanya, kita renungkan, kita terpejamkan mata nih, kita pejamkan mata. Kemudian kita mulai membaca Bismillahirrahmanirrahim. Duduk maupun berbaring atau maupun dalam keadaan apapun silahkan. Dinikmati membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan cara memejamkan mata, kita pahami maknanya. Kemudian kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu, kita latih nih membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan agak cepat. Jumlah bilangannya sebanyak 12.000 kali. Kalau kita menggunakan tasbih itu kan 100 nih, 100. Sekali putaran, berarti kalau 10 putaran itu menjadi 1000. Lah 10 kali putaran 1000, kemudian diputar lagi sebanyak 10 kali putaran. Kalau sekali putaran itu tasbih kan 100, kalau 10 kali putaran berarti kan 1000. Kalau dua kali artinya adalah 10 berarti sudah 2000. Nah 2000 ini kita lakukan berulang-ulang sampai sebanyak 12.000 kali. Bagi yang menggunakan hitungan tasbih digital, ya digital itu yang tek itu, ya kita perhatikan sampai sebanyak 12.000 kali. Kemudian untuk tata cara mengamalkannya, pertama kali kita konsentrasi untuk duduk bersila. Duduk bersila karena diusahakan untuk latihan pertama kali ini 12.000 kali dalam satu majelis. Satu majelis artinya adalah sekali duduk boleh mengubah posisi kaki tetapi nggak boleh menggeser pantat. Jadi pantatnya nggak usah digeser. Adapun posisi kaki misalnya awalnya bersila kemudian jadi selonjor itu apa sih ya, misalnya kakinya dijulurkan ke depan itu nggak masalah. Tapi dilatih sebanyak 12.000 kali dalam satu majelis. Silakan mari kita awali dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ini sebanyak 12.000 kali ini kalau bisa. Kalau bisa ini dijalankan tatkala kita duduk bersila. Duduk bersila, kemudian membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 12.000 kali dalam satu majelis. Satu majelis artinya kita ini duduk kita nggak usah memindah tempat duduk, nggak usah pindah. Ya dalam satu duduk itu tapi boleh merubah posisi kaki. Jadi posisi kaki boleh diubah-ubah. Tapi kalau bisa pantatnya itu tetap dalam satu majelis itu, nggak berubah, nggak bergeser pantatnya itu. Kemudian setelah terbiasa membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 12.000 kali, maka kita latih ya dimanapun, dalam keadaan berbaring, dalam keadaan di kendaraan, dalam keadaan seperti apapun lah, membaca Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahirrahmanirrahim sebanyak-banyaknya. Insyaallah kalau kita sering membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan cara diwiridkan, maka kualitas bismillah kita ini lebih mustajab daripada yang tidak mewiridkan Bismillahirrahmanirrahim. Silakan diamalkan, insyaallah mustajab biidznillah, wallahu taala a'lamu bishawab.